Maaf untuk kualitas suara mungkin karena jaringan di tempat panjenengan. Untuk di tempat kami suara bisa kami dengar dengan jelas nggih. Untuk pertanyaan dari Bu Susmiati, lombanya dimulai kapan ya? Oke, setelah Ibu nanti masuk di grup setiap peserta yang masuk di grup setiap lomba nanti akan diberikan juknisnya secara langsung oleh koordinator. Pak, kemarin di link pendaftaran tertulis nomor HP akan dimasukkan grup WA sesuai jenis lomba. Saya tunggu kok belum ada ya Pak. Oke, terima kasih Bu Siti Hanifah untuk pertanyaannya. Jadi, akan kami masukkan di grup WA ataupun nanti grup Telegram jika sudah kita data semuanya, karena dari beberapa data yang kita terima ada data masuk. Selanjutnya dari nyuwun ngapunten Racetha Lek Suwanteni. Oh nggih, di ngapunten ini karena ada beberapa voice yang nyala sehingga bergema ya. Jadi kami di sini di kantor ini ternyata teman-teman belum unmute mikrofonnya sehingga status suara untuk 3 atau 4 mikrofon sehingga bergema. Terima kasih masukannya dari Pak Eri Yakub. Dari Sinau SD Ma'arif. Maaf, suaranya putus nyambung. Sekedar usul saja, usai sosialisasi ini bagaimana kalau diberi panduan untuk tiap-tiap cabang lomba. Dari SD Sinau Ma'arif pertanyaan yang sangat bagus, sarannya kami terima. Nanti akan ada grup di setiap divisi lomba untuk selanjutnya dilakukan penyampaian juknis secara lengkap termasuk dari teknis penilaiannya. Harapannya dengan adanya pekan TIK ini nanti juknis dan teknik penilaian yang kita sampaikan di awal bisa menjadi pegangan kepada seluruh peserta lomba. Nantinya juga bisa dijadikan pegangan kepada peserta di dalam mengerjakan cabang lombanya. Dari Umah SDN Ngabean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya ingin bertanya. Bagaimana jika kemarin dalam pendaftaran sudah mendaftarkan 6 peserta untuk cabang lomba vlog pembelajaran, sedangkan kuota peserta maksimal hanya 3. Wow, hebat sekali ini SD Ngabean ya, sangat partisipatif sekali. Ya, jadi nanti kita akan melakukan koordinasi dengan pembina kami kaitannya dengan jumlah peserta yang melebihi kuota. Semoga tidak ada pengurangan jumlah. Akan tetapi secara umum nanti kita akan menyeleksi data-data tersebut terlebih dahulu. Dari SD Payaman, untuk pengelompokan logo Gen Gemilang teknisnya bagaimana ya? Oke. Kepada Bapak Ardinata nggih. Untuk logo ini juknis terbaru kami adalah logo penggerak pendidikan, Bapak. Nanti kita juga akan sampaikan link pengumpulan hasil karyanya kepada peserta di link yang sudah kita buat nantinya. Dari SD Ma'arif ya. Untuk lomba logo pengirimannya dikirim ke siapa atau di mana? Terima kasih. Oke ya. Untuk logonya itu tidak nyun sewu, untuk linknya nanti akan kita siapkan karena nanti akan kita share di masing-masing grupnya sehingga sabar kemawon nanti pasti akan ada tempat untuk pengiriman logonya. Dari Danis Rumbung, Pak kapan lomba? Insya Allah akan segera kita laksanakan setelah data kita seleksi dan kita masukkan di grup. Dari Ibu Lia, di tempat saya tidak ada suaranya. Maaf Ibu, di tempat kami, ini beberapa teman yang ada di wilayah sini juga jelas. Mungkin
untuk kualitasnya gitu. Jam 16.36 tidak ada suaranya Pak. Jawaban Pak Didi tidak kedengaran. Belum Pak, tadi tidak ada suaranya. Oke maaf. Jadi untuk Minecraft, ini saya ulang nih untuk membantu Pak Didi tadi untuk memperjelas dari pertanyaan Minecraft Bu Sabti Eka Damayanti. Untuk Minecraft ini kenapa tadi Pak Didi menyarankan live. Jadi kalau Bapak Ibu merekam kegiatan dengan dua handphone, yang satu untuk membuat desainnya, yang satu untuk merekamnya, itu nanti akan kurang jelas dilihat hasil siswanya juga. Lebih kita sarankan Bapak Ibu yang pakai handphone itu memanfaatkan aplikasi Omelet Archives. Kan tetapi dari teman-teman yang menggunakan laptop bisa juga menggunakan langsung live channel YouTube. Alasannya kenapa? Ketika live channel YouTube kan ditonton kapanpun bisa. Di sisi lain, juri Minecraft ini tidak hanya dari Indonesia saja, melainkan dari beberapa negara, termasuk California dan Portugal, sehingga di sana juga bisa diakses untuk dilihat secara langsung hasil karya dari tiap-tiap peserta. Oke. Dari DIT Muhammadiyah Bandungan. Maaf Pak, untuk desain logo konsepnya berbeda ya. Kemarin juknisnya Gen Gemilang, yang barusan penggerak pendidikan. Mohon informasi detailnya. Terima kasih Pak. J. Ibu Aprilia Rahmanita, dari setelah kami lakukan evaluasi, surat tugas yang kami terima adalah penggerak pendidikan Ibu. Sehingga setelah ditetapkan tulis akhirnya adalah logo penggerak pendidikan sekolah dasar. Untuk pembayaran biaya lomba lewat apa Pak? Terima kasih ya atas pertanyaannya. Untuk pembayaran lomba melalui sekolah masing-masing, nanti dari pihak sekolah akan dihimpun di tingkat kecamatan masing-masing. Dari Ibu Siti Nalika, terima kasih jawabannya Pak. Anis Muji, untuk MPI dikirimnya kemana dan paling lambat kapan? Untuk MPI, ini media pembelajaran interaktif kepada Pak Hamid Fauzi. Silahkan diberikan penjelasannya. Oke, untuk yang format pengirimannya, tadi sudah ada yang bertanya, Bu Silmi kalau nggak salah, sudah saya jelaskan. Saya ulangi sedikit lagi. Nanti setelah pemilahan dari semua peserta, kami akan memasukkan ke dalam grup pada tiap-tiap lomba. Kemudian kami akan kirimkan linknya sesuai dengan cabang yang diikuti. Jadi karena pendaftaran belum selesai, penutupan nanti masih pukul 3.9, agar tidak langsung tidak berdampak. Akan kami kirimkan linknya, formatnya yaitu PPX, jangan salah sama PPS untuk yang office-nya 97 sampai 2003. Itu terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke Pak Ansori. Oke, terima kasih Pak Hamid atas penjelasannya. Bisa diterima Ibu Astuti Prastiwi. Pertanyaan selanjutnya dari Pasa Ataya. Mohon penjelasan lomba LCC. Ini kepada Pak Soleh. Tadi juga ada pertanyaan di YouTube sebelumnya, bahwasanya bagaimana panitia memastikan bahwasanya LCC ini benar-benar dikerjakan oleh siswa yang bersangkutan. Apakah ada sistematika atau teknis dari panitia untuk memastikan hal tersebut? Setelah itu mohon penjelasannya tentang lomba LCC ini. Monggo Pak Soleh, kami berikan waktu jawab.
Pak Soleh, suaranya belum di-on kan? Mohon untuk on suara dan voice-nya, videonya. Halo Pak Soleh. Pak Solehudin, monggo waktu. Ini ada pertanyaan tentang terkait penjelasan lomba LCC dan bagaimana panitia memastikan bahwa LCC dikerjakan oleh si peserta itu sendiri. Monggo Pak Soleh. Oke, terdengar Pak Aswati? Halo, cek. Bisa didengar ya? Oke, oke Pak Didik. Untuk apa pertanyaannya tadi ya? Bentar. Saya share screen Sebentar juga Pak Soleh, untuk tadi yang pertanyaannya saya ulang. Di channel sebelumnya, di live stream sebelumnya, tadi yang di video Mbak Eleni, itu ditanyakan teknis dari panitia LCC untuk menjamin bahwasannya lomba ini dilaksanakan atau dikerjakan oleh si peserta sendiri. Serta pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana teknis tentang LCC itu sendiri. Monggo Pak Soleh. Oke. Mohon videonya bisa di-on-kan ya Pak Soleh ya. Ya, sekalian saya share screen nggih, Pak Ansori dan Pak Didik untuk LCC biar nanti tidak istilahnya tidak ada pertanyaan lagi. Jadi LCC ini seperti yang di juklak awal itu kita menggunakan dua aplikasi, tapi aplikasi di sini itu tidak harus diinstal di perangkat peserta ya, misalkan seperti Minecraft itu kan mau tidak mau harus kita install dulu. Nah, untuk LCC ini nanti ya sebentar saya share screen dulu untuk penjelasannya. Baik, kita sudah sebentar saya cari PowerPoint-nya sebentar belum. Oh, iya. Sudah tampak belum ya, Pak? Belum kami terima Pak. Mungkin masih delay ya. Oke, sudah masuk Pak Soleh. Monggo dilanjut. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan semua adik-adik yang mungkin mendaftar LCC ini, mungkin saya harus dijelaskan juga dari awal. Jadi untuk Lomba Cerdas Cermat Online ini, kami rencanakan itu serentak ya, satu kabupaten. Namun dengan beberapa pertimbangan, karena wilayah kita juga sangat luas, ada 21 kecamatan, dan kemarin di rata-rata kalau setiap sekolah atau SD itu bisa mengirimkan satu saja pesertanya itu sampai 600-an ya. Nah, tetapi nanti kalau kita bermain serentak, bisa saja pada saat grand final atau final itu hanya didominasi oleh kecamatan tertentu. Akhirnya tidak bisa terakomodir dari seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang ini. Nah, akhirnya dari rapat panitia akhirnya memutuskan untuk membuat lomba LCC ini perkawedanan Bapak Ibu. Perkawedanan di sini kita tetap menggunakan
waktu yang sama, jadi tidak hari pertama, hari kedua tidak, tetapi yang membedakan nanti hanya waktunya saja. Jadi ada yang mungkin Kawedanan, Bandungan mungkin waktunya pagi, mungkin Borobudur siang dan seperti itu. Nah, ini akan di sini sudah saya rekap ya untuk waktu pelaksanaannya. Nah, ini Bapak Ibu untuk technical meeting-nya rencananya besok pagi ya, sekitar pukul 12. Jadi setelah Bapak Ibu dan anak-anak semua mengikuti penjelasan secara umum di hari ini ya melalui streaming tadi, itu besoknya khusus untuk yang LCC. Jadi lebih detailnya nanti besok pagi. Sekaligus besok pagi juga untuk praktek. Nah, kemudian untuk penyisiannya ya, untuk lombanya itu kan ada rentang waktu ya, dari tanggal 13 sampai tanggal berapa kalau nggak salah 20 atau berapa. Nah, itu kita untuk yang LCC itu mengambil di tanggal 16 ini Bapak Ibu. Jadi ini sudah ada waktunya dari pagi sampai siang. Ada shift-shiftan seperti itu. Kemudian di babak penyisian ini ya nanti para peserta itu memang memainkan dari rumahnya masing-masing ya atau dari sekolah. Ini sudah ada pembagiannya Bapak Ibu. Jadi untuk Kawedanan kita di Kabupaten Magelang ini punya 6 kawedanan ya. Satu kawedanannya ada yang 3 kecamatan, ada yang 4. Sebagai contoh di sini untuk wilayah Bandungan, Kaliaker, Indusari itu nanti akan main di sesi pertama ya. Nyambung Kawedanan kedua, Secang, Grebek, Ngablak dan seterusnya. Sampai terakhir ada jeda setengah jam istirahat. Itu nanti yang terakhir di Kawedanan 6 di Borobudur, Salaman, Tempuran, Kajoran. Nah, kenapa dibuat seperti ini pembagiannya? Nah, nantinya dari setiap kawedanan ini kita ambil finalisnya, 3 besarnya Bapak Ibu. Jadi dari kawedanan 1 diambil 3, kawedanan 2, dan ini sudah by system Bapak Ibu. Jadi di sini juri dan koordinator LCC ini nanti memantau semua peserta ya, mulai tadi siang sudah kami koordinasi bahwa ada beberapa sekolah yang mengirimkan lebih dari 1 ya. Padahal di Jukla sudah jelas 1 sekolah mewakili 1. Nanti akan kami koordinasikan untuk yang seperti itu. Nah, nanti dari ini semua ya, betul tadi pertanyaannya ya. Jadi untuk bagaimana menjamin validasi siswa itu pakai joki atau tidak. Nah, ini tadi sempat kami bincang-bincang juga dengan tim dari LCC ini. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu dan anak-anak semua. Di dalam prosedur pelaksanaan nanti untuk babak penyisian itu kita ada 20 soal ya menggunakan aplikasi Quizzes ini ya, tadi sudah saya sampaikan di awal. Nah, kemudian bagaimana mereka melakukan ini ya. Namanya saja di sini LCC online ya Bapak Ibu. Jadi kita di sini dari tempat kita masing-masing ya, dari mungkin Ngablak sampai ke Kajoran, pokoknya dari yang paling ujung sampai ujung lagi itu kita akan terhubung lewat sebuah aplikasi yang bernama Quizzes. Terus bagaimana kita tahu mereka untuk jujur atau tidak ya, dikerjakan gurunya apa orang tuanya. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dan menjadi kajian khusus dari tim. Oh ya, bagaimana ya kalau seperti ini? Jangan-jangan nanti malah yang kerjakan gurunya semua, siswanya tinggal duduk manis, terus nilainya bisa maksimal. Mungkin juga ada orang tua yang membantu dan lain-lain. Nah, untuk hal teknis seperti ini, kami nanti bersepakat bahwa nanti ada semacam fakta integritas ya Bapak Ibu atau persetujuan di awal, yang mana nanti di sini ada asas kejujuran ya. Karena aplikasi canggih apapun itu bisa diakali Bapak Ibu. Misalkan harus menampilkan wajahnya kalau seperti di Minecraft ya itu mungkin jelas ya bisa seperti itu. Tapi kalau yang di LCC ini ya bisa juga, tetapi akan tingkat keribetannya itu dalam hal nanti teknisnya itu malah nanti menyulitkan. Padahal di sini kita tujuannya dalam TIK ini adalah kita bergembira bersama, having fun ya, lagi pandemi kayak gini anak-anak dari rumah bisa main kuis sekabupaten itu kan asik sekali. Tetapi jika ada oknum yang tidak jujur itu ya bagaimana lagi, itu kembali lagi ke siswa ke masing-masing pribadinya ya. Mungkin anaknya
sudah pengen jujur, tapi mungkin malah orang tuanya ngajari atau mungkin gurunya. Jadi di sini tadi kami berembuk ya Bapak Ibu, untuk masalah yang seperti itu, kami nanti akan buat semacam tadi ya, fakta integritas kayak gitu, kemudian pada saat pelaksanaannya itu bisa didampingi ya. Didampingi dalam hal ini itu didampingi secara teknis. Misalkan HP-nya error, nggak bisa buka atau apa, nah itu boleh. Tetapi kalau dampingi ngajari, nah nanti efeknya apa Bapak Ibu? Oke lah, misalkan murid atau putra-putri Bapak Ibu di joki ini ya, dikerjakan sama orang tua atau gurunya, terus betul semua peringkat 1 di masuk final dari 3 besar itu. Nah, pada saat grand final, nah ini Bapak Ibu, pada saat grand final ini akan diundang dari masing-masing kewedanan itu 3 besar itu, yang nantinya ada 18 peserta itu akan diundang secara langsung ke dinas untuk finalnya. Nanti disinilah akan ketahuan atau istilahnya apa ya, jadi kalau di sini nanti kan benar-benar kita juga di dinas ada 3 LCD proyektor, jadi nanti setiap LCD itu dibagi lagi 6 lagi Bapak Ibu. Nah, kalau yang ngerjakannya benar-benar ngerjakan sendiri, anak itu benar-benar istilahnya jujur, itu kan nanti juga di dalam finalnya juga dia akan seperti itu. Tapi kalau yang tadi dikerjakan, nanti pada saat final dia akan hola-holo malah kasihan, lingak-linguk gitu ya, karena tadi. Nah, jadi monggo Bapak Ibu, semuanya kembali ke panjenengan semua. Kalau memang jangan hanya semata-mata untuk mengejar prestasi, tapi dengan tidak jujur itu, ya nanti akan ajur sendiri seperti itu. Ya, sudah mewakili kawedanannya sampai sana, malah istilahnya nyun sewu di sananya tidak bisa mengikuti dengan baik gitu. Jadi ini kami memang juga sudah melakukan koordinasi dengan tim ya. Niki kebetulan tim kami juga para pengawas di Dinas Kabupaten Magelang itu mereka juga seperti itu. Ini bagaimana nantinya? Terus ya tadi akhirnya ya seperti itu. Kita sepakati untuk besok ya technical meetingnya pada waktu kita praktek. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu yang mungkin putra-putrinya belum pernah sama sekali menjalankan program ini. Jadi nanti begitu ikut TM sekali insya Allah bisa sangat mudah ya. Jadi ini untuk penjelasannya. Kemudian untuk soalnya, nah ini mungkin ada yang soalnya ini gimana ya, yang buat siapa ya, jangan-jangan nanti bocor, nanti yang menang Bandungan ya jelas Pak Soleh di Bandungan. Nah sampai saat ini soal dari kuisis ataupun Kahoot ini masih dalam bentuk offline Bapak Ibu. Artinya apa? Jadi kami menjamin keamanan dan kerahasiaan soal itu sampai semua teman-teman yang panitia maupun dewan juri belum ada yang tahu. Nah, itu kalau gambaran soalnya itu ya tadi seputar pengetahuan umum tingkat SD dan seputar COVID-19. Nah, itu jadi memang nggak spesifik ya, memang dibuat luas seperti itu biar namanya aja game ya Bapak Ibu. Jadi biar ada tantangannya gitu. Sejauh mana mereka mengetahui tentang perkembangan saat ini dan lain-lain. Jadi untuk soal dan kemudian aplikasinya ini nanti bisa kita jelaskan secara detail besok pagi nggih, untuk khusus technical meeting di lomba cerdas cermat online ini. Mungkin itu Pak Ansori untuk secara umum dulu, dan besok insya Allah kita akan melakukan simulasi langsung technical meeting bersama peserta. Nah tadi ada yang tanya juga ya, bagaimana kita sudah daftar kok belum dimasukkan grup dan lain-lain. Nah sebagai untuk informasi saja Bapak Ibu bahwa pendaftaran kami tutup nanti malam pukul 23.59 Bapak Ibu ya, itu sudah by system, sudah di set di formnya. Jadi kalau hari ini masih ada yang belum ikut, silakan Bapak Ibu segera mendaftarkan di link yang sudah disediakan panitia. Nah, nanti malam itu langsung kami olah dari data Excel itu, kita bagi-bagi per bidang lomba, ada 7 ya. Dari ke-7 itu masing-masing penanggung jawab dari lomba itu nanti akan membuatkan grup, baik menggunakan WA ataupun Telegram ya. Kalau yang lebih dari 200 mungkin
bisa menggunakan Telegram karena pesertanya yang dari Minecraft itu juga sampai sekitar 500 ya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Dan besok berarti insya Allah mulai dari panitia itu membuatkan grup sesuai dengan mata lombanya. Nah, tinggal dari situ nanti semua info-info akan disampaikan secara khusus oleh penanggung jawab masing-masing. Kira-kira demikian Pak Ansori, kurang lebihnya mohon maaf dari kami mewakili dari tim LCC Online. Oke, terima kasih Pak Soleh atas penjelasan yang detail. Jadi sangat diharapkan kita memberikan edukasi juga di sini. Kalau kita dengarkan bersama-sama, kita simak bersama-sama. Dalam rangka pelaksanaan LCC online ini kita mengedepankan kejujuran dan juga melakukan pendidikan karakter kepada peserta didik kita, khususnya para peserta LCC nantinya, sehingga tujuan dari kegiatan dapat tercapai dengan baik. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lanjutan. Untuk vlog pada juknis yang baru kita diperbolehkan melakukan editing. Apakah ada batasan terkait dengan editingnya? Monggo kepada Pak Sunu untuk memberikan tanggapannya. Iya, terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar, Mas Aan? Oh iya, oke, terima kasih. Baiklah, pada juknis yang terbaru, itu aturannya diubah, jadi vlog itu diperbolehkan mengalami proses editing video. Namun catatannya, hasil editan itu tidak masuk dalam kriteria yang dinilai juri. Karena pada awalnya itu, pada juknis yang sebelumnya, memang vlog itu diharapkan polosan karena dari pemikiran dari kita panitia itu, takutnya kalau nanti peserta itu menggunakan pihak ketiga dalam artian misalnya membayar untuk membuatkan video yang sebagus mungkin. Tapi karena namanya vlog, kalau tanpa editan juga dirasa kurang enak dilihat, kurang bagus. Makanya dibuat aturan pada juknis yang terbaru ini, vlog diperbolehkan mengalami proses editing video, namun hasil editan itu tidak masuk dalam kriteria yang dinilai oleh juri. Begitu Mas Aan. Oke, terima kasih Mas Sunu atas jawabannya. Apakah sudah bisa diterima oleh Bu Ariandini? Untuk kemudian pertanyaan dari Ibu Hani Kusumawati. Maaf Pak, mau bertanya. Untuk MPI sendiri misal dikirim dalam bentuk RAR boleh atau tidak? Terima kasih. Untuk kemudian monggo dijawab kepada rekan kami Pak Hamid Fauzi yang dalam hal ini koordinator MPI. Oke, terima kasih Pak Ansori untuk pertanyaan apakah boleh dalam format dari kesepakatan dari tim juri tadi, kami hanya membatasi dalam 2 format PowerPoint-nya, yaitu yang tadi saya sebutkan. Kalau yang PPSX dan PPS. Kalau di dalam PowerPoint ada tampilan yang berbeda. Bapak Ibu bisa mengecek. Nah, di dalam ketika panjenengan save as, kemudian akan diarahkan ke save as type. Nah, di situ ada di baris ke 10 dan 11. Di situ bunyinya PowerPoint show dan PowerPoint 97 2003 show. Nah, itu yang
yang bisa kami terima. Jadi ketika panjenengan tidak sesuai dengan format yang diharapkan oleh tim juri, itu di luar dari penilaian kami, itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak An. Oke, terima kasih Pak Amit atas tanggapannya. Kemudian kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak, maaf mau tanya, kalau kemarin pas pendaftaran tidak mencantumkan nama SD-nya, apa masih bisa revisi nggih? Ini untuk Bu Anis Muji, karena memang penutupan pendaftaran masih nanti malam pukul 23.59. Saya sangat berharap untuk bisa direvisi sehingga tertera nama asal sekolahnya. Jadi nanti data double yang tidak lengkap akan kita hapus yang tidak lengkapnya. Bisa diterima nggih Bu Anis Muji. Untuk kemudian pertanyaan dari Anung Delista. Untuk mading dikirim kemana nggih? Oke, ini berarti pertanyaan ditujukan kepada koordinator mading, kepada teman kami Bapak Habib Fauzi. Waktu kami persilahkan untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Yang terkait untuk mading digital itu sama dengan lomba yang lain. Nanti setelah ini rekapan selesai, Bapak Ibu akan dimasukkan ke grup masing-masing. Nah, di situ nanti baru dari koordinator dan jawab mengirimkan link yang akan Bapak Ibu kalau digital mengirimkan link masing-masing sekolahnya. Jadi untuk sementara belum ada untuk mengirimkan link dari masing-masing lomba mading digital. Hanya sedikit saya menambahkan, walaupun tidak ada pertanyaan, nanti ketika sesuai dibuat, tolong itu di setting publik ya. Jadi agar nanti kami di sini yang terutama tim Dewan Juri itu bisa melihat sesuai mading digital dari Bapak Ibu semuanya. Ya, saya ingatkan itu di setting publik. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bapak Ansori. Oke, terima kasih Pak Habib atas terkait dengan pertanyaan tentang mading digital. Jadi perlu diketahui tadi untuk mading digital dibuat atau disusun menggunakan aplikasi Sway yang tersedia di Microsoft 365. Ini ada Bapak Koordinator kami, Pak Samsudin Dikin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk Bu Astuti Prastiwi, maaf Pak, tadi di awal dijelaskan akan ada grup WA dan Telegram untuk masing-masing lomba. Kalau untuk Telegram belum ada Pak, apa harus unduh Telegramnya? Mohon penjelasannya. Jadi gini, untuk Telegram juga aplikasi seperti WA, jadi Bapak Ibu peserta dan anak-anak semua bisa install Telegram di handphonenya masing-masing. Untuk nomor telepon yang digunakan di Telegram sama dengan nomor yang ada tercantum di WA kalian semuanya. Untuk kemudian pertanyaan sudah cukup, ini tidak ada pertanyaan lagi. Masih kami tunggu untuk pertanyaan selanjutnya. Nanti akan kita tutup sesi pada pukul 5:30 sehingga harapannya para peserta atau calon peserta sudah memahami juknis yang kita paparkan di awal tadi dan juga nantinya di dalam mengirimkan hasil karya itu sudah sesuai dengan harapan dari panitia. Tujuan dari kegiatan Pekan TIK ini adalah membiasakan diri kita dengan peralatan teknologi untuk menyongsong Magelang Smart City.
Ini masih kita tunggu pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari SD Gendeng 1 hadir, dari SD Mangli. Ini Mangli hadir ya. SD Mangli itu mana Pak Didik? Oh, Kaliangkrik. Oh, saya pahamnya itu Pak Kiai, Mbah Kiai Mangli itu di Madyogondo sana. Berarti Kaliangkrik ya. Ini ada juga dari Buria, Putri Rahmawati. Ini teman kami juga ini. Terima kasih. Ini dari Pak Rofik. Terima kasih penjelasannya Pak Sunu sudah jelas. Ini SD Mantingan. Terima kasih SD Mantingan. Dari Ardinata. Untuk lomba desain logo, apa akan ada pertemuan teknis tersendiri seperti pada lomba LCC, Pak? Oke, ini kami berikan kesempatan kepada Bu Leni Saputri, selaku koordinator juga di lomba logo, untuk memberikan penjelasan terkait apa langkah selanjutnya dari lomba LCC ini. Lomba logo, maaf. Moga Bu Leni, kami berikan waktu untuk menjawab. Halo, apakah suaranya sudah masuk ya Pak? Ya, mohon maaf saya nggak buka kameranya ya. Untuk pelaksanaan lomba desain logo penggerak pendidikan sama nggih dengan RCC tadi akan ada technical meeting tersendiri, dan untuk besok insya Allah sudah dimasukkan di dalam grup masing-masing. Kemudian ketika sudah masuk di grup, nanti akan ada penjelasan teknis lebih lanjut mengenai pengirimannya kemana, kemudian format yang diminta seperti apa, kemudian kriteria penilaiannya itu seperti apa, begitu. Oke, terima kasih Bu Leni atas jawabannya. Oke, terima kasih. Bisa diterima nih, Bu atau Pak ini, Pak Ardinata. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Trimawarni terkait Pak, kalau sudah daftar vlog menuliskan 3 peserta dalam satu form, gimana ya? Boleh dalam satu vlog ada teman lain dalam video itu, atau satu vlog hanya isinya 1 anak saja? Monggo Pak Sunu bisa dijawab langsung. Ya, terima kasih Mas Aan. Apakah suara saya terdengar? Bisa kami terima, Mas. Oke ya, terima kasih. Ya, menyangkut pertanyaan dari Ibu Tri Mawarni, Pak, kalau sudah daftar vlog menuliskan 3 peserta dalam satu form, gimana ya? Bolehkah dalam satu vlog ada teman lain dalam video itu? Nah, saya akan menjawab, karena lomba ini dalam masa pandemi, jadi kita mengingat social distancing atau protokol kesehatan COVID-19, itu juga saran dari Dinas Pendidikan, maka diadakan satu vlog ini, sangat diwajibkan itu dalam videonya hanya ada 1 anak, jadi hanya ada 1 anak dalam vlog tersebut. Mudah-mudahan jelas seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Aan. Oke, terima kasih Mas Sunu atas jawabannya. Saya terima, nggih. Untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, berarti untuk vlog bisa ambil per video, per adegan kegiatan, terus digabungkan? Monggo Mas, ini pertanyaan ke vlog lagi Mas Sunu ternyata. Mute Mas Yunu, di-on-kan dulu Mas Yunu, di-on-kan dulu. Maaf. Baiklah, terkait pertanyaan dari Anung Delista,
Berarti untuk vlog bisa ambil video per adegan, kegiatan terus digabungkan kan? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Begitu, Mas Aan. Saya kembalikan ke Mas Aan. Oke, terima kasih Mas Unu. Untuk dilanjutkan dari pertanyaan Ibu Siti Anifa. Mohon penjelasannya Pak, maksud dari MPI tidak menggunakan materi copyright aset itu bagaimana? Jadi ini pertanyaan ditujukan kepada teman kami Mas Hamid Fauzi. Monggo Pak Hamid dijawab pertanyaan dari Ibu Siti Anifa terkait dengan penggunaan materi copyright aset dari MPI itu sendiri. Oke, terima kasih untuk Pak Ansori. Mengenai copyright, jadi untuk misalkan kayak gambar kemudian video yang ingin panjenengan gunakan untuk di media pembelajaran ini, diusahakan tidak yang tidak memiliki hak cipta. Contohnya ketika panjenengan misalkan memasukkan musik, itu ada beberapa item, yaitu misalkan dengan menggunakan jazz dan sebagainya. Hanya saja ini nanti berbenturan dengan penilaian yang pertama, yaitu originalitas. Oke, nanti itu menjadi pertimbangan khusus untuk tim juri. Begitu. Gimana? Ada yang kurang jelas? Sementara saya kembalikan dulu ke Pak Ansori. Oke, terima kasih Pak Hamid Fauzi. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya materi yang digunakan dalam MPI itu tidak mengcopy atau tidak menggunakan hasil karya orang lain. Itu akan terdeteksi nantinya bahwa hasil karya itu adalah hasil karya yang memiliki hak cipta. Untuk selanjutnya, ini pertanyaan dari Bu Siti Anifa. Apakah boleh memakai background tema atau gambar yang didownload dari internet? Ini ditujukan kemana nggih, Ibu? Kita kurang memahami karena beberapa tema kita memanfaatkan background mungkin ya, termasuk vlog juga. Nanti misalkan atau mungkin lebih kepada MPI atau ke Mading, Ibu. Kami tunggu pertanyaan yang lebih lengkap, Bu Siti Anifa. Untuk Bu atau Pak ini, Bu Krista kan Sum 02. Mau tanya Pak, untuk vlog pribadi kan dilakukan di rumah. Jadi tidak harus memakai masker, ya Pak. Karena di rumah kan hanya ada orang tuanya saja. Monggo Pak Sunu ini terkait ke vlog ini Pak Sunu. Ya, terima kasih Mas Aan terkait pertanyaan dari Bu Pak ini Kristaskan Sum 02. Mau tanya untuk vlog pribadi kan dilakukan di rumah. Iya, benar. Karena dilakukannya di rumah, jadi anak itu tidak harus menggunakan masker, tidak harus menggunakan face shield. Tapi misalnya itu dimaksudkan untuk memberikan pesan tentang COVID-19 juga dipersilahkan. Jadi tidak wajib tapi boleh. Seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Aan, mudah-mudahan jelas. Oke, Mas Sunu, berarti kita kembalikan lagi kepada kreativitas dan tujuan dari konten ya, Mas Sunu. Oke, kita lanjutkan. Betul. Oh, ini terima kasih ya, SD Sawangan 1 hadir. Terima kasih Pak dari Pak Anung, Bu Anung ya. Bu Umama, untuk teknik pembayarannya bagaimana Pak? Terima kasih, tadi sudah kita sampaikan. Untuk teknik pembayaran akan dihimpun dari sekolah masing-masing. Nanti sekolah akan menerima data tentang jumlah peserta dan akan cara pembayaran akan dihimpun di sekolah masing-masing. Untuk selanjutnya pertanyaan dari
Pak Rio Bonito. Mohon penjelasannya tentang sistematika pelaksanaan lomba video channel YouTube Korwil dan penilaiannya seperti apa. Nah, ini ditujukan kepada teman kami, Bapak Hafid Yogi Setiawan, selaku koordinator lomba profil atau lomba channel YouTube. Monggo Pak Hafid, waktu kami persilakan untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Aku yang sangat berbahagia. Di sini untuk ketentuan video pembelajaran, video profil channel YouTube Korwil ya. Pertama yang perlu kita garis bawahi adalah di sini adalah penilaian untuk video Korwil, bukan konten Korwil. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa ini bukan video konten Korwil, tetapi merupakan video profil Korwil yang diupload di YouTube. Nah, di sini saya jelaskan untuk pengulangan ketentuan adalah video profil tersebut mendeskripsikan kegiatan, program, serta pelayanan pendidikan di Korwil kecamatan masing-masing yang menjadi kelebihan dan juga kearifan lokal dari wilayah Korwil tersebut. Video adalah hasil karya original. Terus selanjutnya adalah durasi 5 hingga 10 menit saja. Berikutnya adalah video tidak menggunakan materi copyright aset atau memiliki hak cipta. Jadi, dalam penulisan sound diharapkan peserta tidak menggunakan audio yang sekiranya merupakan background berbayar atau memiliki hak cipta. Mohon menggunakan background yang free, gratis, atau bahkan boleh menggunakan atau menciptakan audio sendiri. Untuk gambar-gambar, biasanya mungkin tidak menggunakan gambar downloadan ya, tetapi sudah menggunakan gambar shoot masing-masing. Jadi kan untuk copyright aset untuk gambar tidak jadi masalah. Hanya di audionya saya pertegas agar tidak menggunakan yang copyright aset atau memiliki hak cipta. Terus ketentuan terakhirnya adalah dari setiap video tersebut nanti menggunakan hashtag, yaitu hashtag video Korwil dan hashtag Korwil Kabupaten Magelang, yang nantinya link dari video YouTube tersebut dikirimkan kepada panitia lewat grup yang nantinya akan disediakan, seperti itu. Dan kriteria penilaian tersebut sepertinya sudah jelas dari poin 1 hingga 7 tadi. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Pembicara, Bapak Ansori. Terima kasih. Selamat sore. Oke, selamat sore. Terima kasih Pak Hafid Yogi Setiawan atas penjelasannya. Semoga bisa diterima oleh seluruh peserta kita nantinya. Untuk selanjutnya, terima kasih atas pencerahannya, Bu Manwon sami-sami. Untuk Anies Puji, untuk pendapatannya nomor HP yang digunakan nomor HP guru apa nomor HP anak yang ikut LCC? Secara umum, Ibu, untuk nomor HP ini ditujukan sebagai penyambung informasi dari panitia kepada peserta. Sehingga apapun nanti cabang lomba yang diikuti, selama informasi itu dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta, itu tidak menjadi masalah apakah itu nomor HP guru atau nomor HP peserta. Tujuannya yang tergabung di dalam grup tersebut nanti akan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan saja. Selanjutnya dari Bu Anung Lista, dalam pembuatan mading apakah harus original kreativitas sendiri atau bisa menggunakan gambar yang di-download? Dan apakah bisa diberi video?
Ini berarti pertanyaan ditujukan kepada Pak Hamid Habib Fauzi. Monggo Pak Habib Fauzi, waktu kami persilakan untuk menjawab pertanyaan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Yang pertanyaan terkait mading, yaitu apakah harus kreativitas sendiri atau bisa di-download untuk gambar dan apakah bisa diberi video, ya. Nanti setelah di grup masing-masing sama, saya sedikit menjelaskan sedikit, ya. Yang isi mading harus sesuai dengan tema ya Bapak Ibu tadi. Terus yang kedua, desain mading digital tidak mengandung unsur sara, itu tadi di ketentuan awal sudah ada. Nah, dalam isi mading itu boleh ada video, karena ini apa? Karena ini adalah mading digital seperti biasanya. Jadi boleh berupa tulisan, boleh berupa gambar ataupun foto. Ya. Gambar di sini adalah hasil karya siswa Bapak Ibu, bukan gambar hasil download. Saya jelaskan, ya. Nah, terus berikutnya bisa berupa video juga, ya. Jadi saya ulangi, boleh berupa tulisan, gambar atau foto. Yang ketiga boleh video, itu untuk yang isi konten. Nah, saya sarankan ya tidak menggunakan download, akan lebih baik itu adalah kreativitas sekolah masing-masing. Nah, dicontohkan misalnya nanti kan ada tulisan imajinatif atau hiburan, itu kan yang berisi misalnya puisi, ada cermin atau cerita mini, pantun, humor dan sebagainya, atau komik, poster dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa buatan siswa, juga bisa buatan guru, atau juga buatan kedua-duanya. Itu monggo nanti diserahkan ke pihak sekolah masing-masing. Itu sedikit tentang isi konten yang terkait tadi, apakah sesuai dengan kreativitas ya, apakah boleh download lebih baik tidak, ya. Tulisan atau opini juga sama, lebih baik itu nanti hasil karya siswa atau guru ataupun warga sekolah, karena mading itu adalah untuk warga sekolah, ya. Mungkin itu penjelasan dari kami selaku koordinator mading digital, apakah bisa diterima. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lebih lanjut pada saat sudah dibentuk grup masing-masing lomba. Demikian Pak An dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ansori. Oke, terima kasih Pak Habib Fauzi atas penjelasannya. Semoga dapat diterima oleh peserta nantinya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan terkait MPI. Ini dari Bulia ini. Bulia menanyakan terkait MPI, apakah boleh menggunakan template dari Slidik? Jadi template dari beberapa penyedia template. Monggo Pak Hamid Fauzi untuk diberikan penjelasan terkait template-nya. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Apakah boleh menggunakan ini ya dari Slidikum ya? Diperbolehkan, hanya saja melihat lisensi yang panjenengan download. Nah, apakah yang panjenengan ambil itu mengandung copyright atau tidak? Saya kira itu penggotaan. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Hamid Fauzi. Jadi bisa diperjelas lagi bahwasanya terkait materi copyright di cabang lomba manapun itu akan sangat bermasalah buat kegiatan ini, karena ini menjadi poin juga
ketika file itu copyright dapat terdeteksi. Selanjutnya dari Pak Henry Rediansa. Setelah pembayaran dihimpun oleh sekolah, kemudian dibayarkan kemana sih Bapak? Ke Korwil atau ke Dikbud Kabupaten, lalu kepada siapa? Ini sepanjang sepengetahuan kami, untuk pembayaran ini nanti akan dihimpun di 3S setiap kecamatan untuk mempermudah alur distribusi pembayarannya. Sehingga nanti dari sekolahan kepala sekolah akan melakukan penyetoran kepada K3S, dari K3S nanti akan ke panitia, sehingga akan secara data kami akan lebih mudah dalam pengecekan. Itu mungkin dari Pak Henry Rediansa. Untuk kemudian dari Ibu Tri Mawarni, Pak, kalau vlognya sudah terupload beberapa hari yang lalu, apakah akan didiskualifikasi? Ini monggo Mas Sunu. Ini pertanyaan terkait vlog. Jika vlog itu sudah diupload sehari sebelumnya, apakah nanti akan ada diskualifikasi? Ya, terima kasih buat Ibu nih, Ibu Tri Mawarni. Pak, kalau vlognya sudah terupload beberapa hari yang lalu, apakah didiskualifikasi? Nah, jawabannya adalah jika, mungkin ini banyak juga teman-teman yang udah terlanjur upload video vlognya, jadi mudah-mudahan masih punya filenya, jadi sebisa mungkin video tersebut di-delete, kemudian nanti di-upload ulang pada saat penjadwal upload video. Karena biar fair, biar semua sama fair, takutnya nanti yang didaftarkan vlog tahun lalu, apa vlog beberapa bulan yang lalu, karena pada dalam vlog tersebut ada sistem penjurian juri itu, yaitu dengan menilainya dari atensi penonton. Jadi akan ada jadwal untuk upload video dan pengiriman link videonya, begitu. Mudah-mudahan jelas. Saya kembalikan ke Mas Aan. Oke, terima kasih Mas Sunu. Jadi karena memang salah satu aspek penilaiannya dari atensi penonton, jadi bisa diulang untuk nanti ada penjadwalan upload secara bersama-sama. Oh iya, ini dari Bu Krista Kansum 02. Ini SD Kanisius Sumberjo 02. Terima kasih Bu. Kami juga tadi bertanya-tanya Kansum 02 itu apa? Oke, ternyata sudah terjawab pertanyaan di benak saya. SD Kanisius Sumberjo 2. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Yang selanjutnya dari Bu Dewi Budi Lestari. Maaf, terlambat mengikuti. Tadi jawaban dari pertanyaan Bu Tri Mawarni, bagaimana nggih? Untuk vlog yang 3 peserta itu boleh dalam satu video tidak? Oke Pak Sunu, ini pertanyaannya sebenarnya beda ya sebenarnya dengan konteks yang tadi. Ini kaitannya jika dalam satu video itu 3 peserta, Pak. Apakah satu vlog itu hanya 1 peserta atau boleh satu vlog itu 3 peserta sekaligus? Monggo Pak Sunu. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Dewi Budi Lestari terkait untuk vlog yang 3 peserta itu boleh dalam satu video. Jawabannya tidak, karena mengingat ini dalam masa pandemi, saya ulangi sekali lagi, masa pandemi, masa COVID-19, harus memperhatikan social distancing, harus memperhatikan protokol kesehatan, di mana kita mengadakan lomba itu, malah nanti anaknya berkumpul, seperti itu. Jadi, saya tegaskan lagi, jawabannya seperti jawaban yang tadi, bahwa dalam video vlog itu, lomba video vlog itu, hanya ada 1 peserta, seperti itu Pak Ansori. Monggo saya kembalikan, mudah-mudahan jelas jawabannya. Oke, terima kasih Mas Sunu. Ternyata ini sudah memasuki waktu maghrib ya. Sebentar lagi ada kumandang adzan maghrib. Mungkin setelah ini akan kita selesaikan sesi tanya jawab ini. Dan kemudian nanti teman-teman atau peserta semuanya bisa melakukan, ditunggu saja. Kita dari panitia akan segera mengevaluasi data yang masuk dan akan kita tarik ke dalam grup. Untuk selanjutnya, untuk Minecraft semua ruangan harus diisi atau boleh hanya beberapa ruang saja yang diisi dan dihias. Ini kalau secara umum ini kelengkapan ya Pak Didik ya. Monggo Pak Didik.
Untuk Mandra. Oke, terima kasih Pak Didik untuk selanjutnya, karena ini sebentar lagi sudah kumandang adzan maghrib. Selanjutnya dari untuk vlog, apakah betul jika pengeditan tidak masuk di dalam penjurian? J, ini untuk vlog tidak masuk dalam kriteria penjurian. Tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Sunu. Dan kepada peserta semuanya, ini live stream ini bisa nanti ditonton kapanpun, sehingga jika saat ini peserta tidak bisa nonton secara langsung, bisa nanti video live stream ini di-share untuk ditonton, untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih juga kehadiran dari Pak Yanto ini dari SD Pembimbing Harjo, Borobudur, Pekan TIK Dikbud Kabupaten Yes, generasi Gemilang oke. Nah, ini harapan kita bersama gitu Bapak. Generasi Magelang Gemilang. Untuk itu kami akhiri untuk temu teknik kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menambahkan sedikit tentang juknis yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Adapun nanti terkait apapun teknis penyelenggaraan di setiap bidang atau di setiap lomba akan kita bahas di grup Telegram. Melihat rata peserta itu lebih dari 250, sehingga kami memungkinkan untuk grupnya itu dalam bentuk Telegram. Bagi peserta yang belum memiliki Telegram bisa segera menginstal Telegramnya di HP masing-masing. Nanti akan kita sampaikan link joinnya untuk Telegram sesuai bidang lomba masing-masing. Untuk itu kami selaku panitia dari Pekan TIK mengucapkan terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu, anak-anak kita semuanya atas partisipasi dalam Pekan TIK 2020. Tentunya di dalam penyelenggaraan Pekan TIK 2020 ini, karena ini adalah hal yang baru untuk kita semuanya, ini masih ada beberapa kekurangan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan kami sangat mengharap dukungan dari Bapak Ibu semuanya, serta anak-anak siswa sekolah dasar yang ada di Kabupaten Magelang untuk kesuksesan acara ini. Kami akhiri temu teknik kali ini. Mohon maaf atas kekhilafan, kesalahan kata yang kami sampaikan. Selamat berjumpa di wabarakatuh.